sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Dia Almus-Tias, MPSI Psikolog. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan profesi psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen untuk kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil contoh adalah mata kuliah teori dan juga praktikum asesmen psikologi. Teori dan praktikum asesmen psikologi merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pendidikan profesi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa mengenai penggunaan metode asesmen, baik observasi, wawancara, dan juga psikotes. Selain itu, mahasiswa juga belajar tentang pengintegrasian data hasil asesmen, penyusunan dinamika psikologis permasalahan, dan pengambilan kesimpulan untuk permasalahan psikologis baik dalam setting kesehatan, komunitas, pendidikan, maupun setting tempat kerja. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 1 SKS teori dan juga 3 SKS praktikum, di mana mahasiswa akan mempelajari materi dengan bobot 1 SKS, kemudian praktikum dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan dalam setting pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas. Kegiatan praktikum dilakukan oleh mahasiswa dengan berpraktik langsung membuat rancangan asesmen, melakukan asesmen psikologi, dan menginterpretasikan hasilnya baik dalam setting blind case maupun langsung diimplementasikan pada klien dengan permasalahan psikologis. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan dalam mata kuliah ini antara lain: pertama, mampu melakukan kegiatan profesional psikologi sesuai dengan etika dan standar praktik psikologi secara empatik kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, latar belakang, dan karakteristik yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial, baik ketika berhubungan dengan klien, teman sejawat, maupun profesi lainnya. 2. Mampu berdikari dan bersikap peduli untuk kemajuan dan pemberdayaan masyarakat. 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai manusia sebagai individu dan bagian dari sistem ekologis, falsafah dan konsep, teori, metode, dan praktik psikologi yang terkait dengan fungsi dan perubahan perilaku manusia sepanjang hayat dari perspektif biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, baik secara umum maupun khusus. 3. Mampu bekerja di bidang keahlian psikologi dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesi psikologi. 5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan juga sejawat. 6. Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesi psikologi. 7. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 8. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, terbuka menerima masukan terkait dengan pengembangan diri. 9. Mampu menjalin hubungan baik, rapor, komunikasi kerja yang profesional dengan klien, figur penting bagi klien atau significant other, profesi lain yang terkait, pembimbing, dan juga penyelia. 10. Mampu menjalin komunikasi persuasif dan kolaboratif dengan masyarakat secara daring maupun luring. 11. Mampu mengkomunikasikan hasil asesmen dan intervensi psikologi dengan cara lisan dan tulis secara informatif, akurat, jelas, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan klien. 12. Memahami kode etik psikologi Indonesia dan mampu menerapkannya dalam permasalahan psikologi. 13. Menyadari hak dan kewenangan kompetensi yang dimiliki
serta tidak bekerja melebihi hak dan kewenangan tersebut. 14. Mampu mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini antara lain: 1. Mampu merancang metode asesmen yang tepat sesuai dengan tujuan asesmen, mampu melakukan integrasi data hasil asesmen, mampu membuat dinamika psikologis sesuai dengan perspektif psikologi yang tepat, mampu membuat kesimpulan masalah berdasarkan hasil asesmen, dan mampu menyusun dan mempresentasikan hasil laporan asesmen. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 14 kali pertemuan, antara lain: overview alat tes, penyusunan info konsep dan juga rancangan asesmen, asesmen kognitif dan kepribadian, asesmen perilaku, penelusuran bakat minat dan asesmen pengembangan karir, asesmen setting pendidikan, asesmen prasekolah dan sekolah, asesmen setting pendidikan, asesmen sekolah menengah dan pendidikan tinggi, asesmen setting pendidikan, asesmen sistem, asesmen anak berkebutuhan khusus. Kemudian, asesmen setting kesehatan untuk masalah umum, stres, psikosomatis, depresi, dan kecemasan. Asesmen setting kesehatan untuk masalah penyesuaian, adaptasi, dan juga relasi kelompok. Asesmen kelompok, asesmen setting komunitas dalam bentuk dinamika kelompok, teknik visualisasi, teknik wawancara, dan teknik observasi lapangan komunitas. Selanjutnya adalah asesmen setting kerja, screening, seleksi, klasifikasi, dan placement. Asesmen setting kerja untuk kasus produktivitas, motivasi, dan sikap kerja. Metode dalam perkuliahan ini digunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Metode DIA dalam mata kuliah ini disajikan dalam bentuk delivery, yaitu dengan pemberian materi dengan metode ceramah dan diskusi. Selain itu, dalam proses delivery juga melibatkan tanya jawab dengan mahasiswa yang juga itu bentuk dari interaction. Interaction sendiri adalah melibatkan mahasiswa secara aktif dalam perkuliahan dengan membuka sesi tanya jawab dan juga memberikan kesempatan pada mahasiswa memberikan pendapatnya terhadap materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah assessment, di mana mahasiswa diberikan penugasan untuk menilai pemahaman mahasiswa dan juga keterampilan mahasiswa sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa diberikan penugasan berbasis kasus. Mahasiswa diminta untuk membuat rancangan asesmen psikologi dari blank case yang sudah diberikan. Kemudian tugas itu dipresentasikan, mendapat feedback dari pengajar dan juga mahasiswa lain. Selanjutnya dilanjutkan dengan praktikum di lapangan, di mana mahasiswa akan mendapatkan penugasan untuk mengimplementasikan materi yang sudah dipelajari pada klien dengan permasalahan psikologis secara langsung. Sedangkan referensi buku dan juga artikel yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa. Untuk referensi umum adalah dari Cohen, Schneider, Taubin, Swery, dan juga Sternmeyer terkait dengan psychological testing and assessment and introduction to test and measurement. Untuk referensi pendamping ada dalam slide berikut. Selain itu, kami juga menggunakan jurnal-jurnal terbaru terkait dengan teknik-teknik asesmen psikologi berbagai setting. Tujuannya untuk melatih mahasiswa melakukan layanan psikologi, khususnya asesmen psikologi berbasis evidence. Dan yang terakhir, terkait dengan aspek penilaian dalam mata kuliah ini, dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah UAS 20%,
kemudian UTS 20%, penugasan setiap setting 60% dengan pembagian penugasan setting kesehatan 15%, penugasan setting pendidikan 15%, setting komunitas 15%, dan setting tempat kerja 15%. Dan berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara offline. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, baik. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kita melanjutkan perkuliahan assessment teori dan praktikal assessment psikologi. Tetapi sebelum itu kita akan buka dulu pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang keberapa? Keempat ya. Keempat untuk mata kuliah teori dan praktikum assessment psikologi. Saya mau tanya dulu, sebelum hari ini teman-teman sudah melewati materi apa saja, masih ingat? Oke, yang pertama assessment. Oke. Ada pengantar, ya, kita kena overview untuk assessment, kemudian assessment perilaku, betul, masih ingat? Assessment kognitif, sudah ada pengertian untuk materi assessment kognitif? Sudah, ya. Oke, baik. Nah, assessment perilaku dan assessment kognitif itu akan menjadi dasar materi kita selanjutnya. Karena materi hari ini kita akan masuk pada assessment untuk setting kesehatan. Nah, assessment setting kesehatan apa saja yang akan dipelajari pada materi ini? Ini adalah capaian pembelajarannya. Jadi, assessment setting kesehatan yang pertama adalah teman-teman nanti diharapkan untuk bisa menjalin hubungan baik atau rapport, gitu ya, komunikasi kerja profesional dengan klien, significant other, gitu ya, atau figur penting bagi klien, atau mungkin profesi lain yang terkait, dan juga dengan pembimbing. Ini yang menjadi capaian pembelajarannya, sehingga nanti salah satu penugasan untuk materi ini, untuk assessment setting kesehatan, nanti teman-teman akan diminta untuk mengambil satu kasus di luar dan melakukan assessment dari awal hingga mengambil kesimpulan. Gitu. Kemudian yang kedua, mampu menjalin komunikasi persuasif dan kolaboratif dengan masyarakat. Tentu sebetulnya ketika kita melakukan assessment itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Karena kita akan ketemu dengan klien-klien yang mungkin dalam tanda kutip mereka sebetulnya nggak mau kita tangani, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa klien ini memiliki masalah, gitu ya, atau dia mengeluh pada kita, ada keluhan yang muncul, tapi gitu ya, ketika kita mau dalami, dia menolak. Nah, di sini dikembangkan yang disebut dengan komunikasi persuasif dan kolaboratif. Jadi harapannya dengan nanti ada penugasan, teman-teman juga meningkatkan kemampuan ini. Saya lanjutkan dulu. Ya, kalau dulu teman-teman mengenal psikologi itu ada namanya psikologi klinis, ya. Tiba-tiba sekarang ada setting kesehatan. Samakah dengan setting klinis? Bidang klinis sama enggak menurut teman-teman? Mungkin sebelumnya memahami, kalau di situ sudah langsung tak tulis bukan, gitu ya. Oh ya, bukan, gitu ya. Nah, tapi mungkin sebelumnya teman-teman melihatnya setting kesehatan itu menggambarkan
Jadi setting kesehatan itu tidak psikologi klinis. Jadi setting kesehatan, capaian pembelajaran pada setting kesehatan itu adalah tidak melulu teman-teman itu akan menyelesaikan kasus klinis, tetapi lebih luas cakupannya. Karena di sana juga akan bicara tentang bagaimana ilmu psikologi atau intervensi psikologi itu bisa membentuk perilaku sehat. Nah, ini fokus permasalahannya bisa terkait dengan penyesuaian diri, bisa terkait dengan kecemasan, gampang lah ya. Kalau kecemasan terus, wah ini pasti kesehatan gitu ya. Nanti kalau di pendidikan tinggal tambahin kecemasan akademik gitu ya. Tapi kalau kecemasan terus pasti itu kecemasan terus pasti itu menjadi kasus kesehatan, gitu ya. Kondisi distress, kenapa kok harus ditambahkan dis gitu ya? Karena stres itu adalah wajar. Kemudian selanjutnya, selain kasus-kasus tadi, ketika kita bicara setting kesehatan, maka kita juga perlu memahami dinamika psikologis beberapa penyakit yang tadi saya sempat bilang ya. Biasanya contohnya adalah kasus-kasus penyakit degeneratif, ya, atau malah yang akut, gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena biasanya punya dinamika psikologis yang khas. Stroke, biasanya tiba-tiba penyembuhannya. Maka bagaimana kita bisa membentuk endurance-nya dari klien untuk mengikuti pengobatan yang panjang. Karena orang sakit itu mikirin sakitnya aja udah satu masalah. Dia mikirin sakitnya aja satu masalah, gimana kemudian dia bisa mengelola kondisi psikologis. Mungkin mereka butuh bantuan terkait itu. Apalagi bila kebetulan mungkin support sistemnya nggak memenuhi, nggak cukup kuat untuk itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ketika berada di setting kesehatan, kemudian harus menangani multi profesi gitu ya, multi profesional, bagaimana harus berrelasi gitu. Ini mungkin teman-teman akan mendapatkan pengalaman ini ketika misalnya nanti prakteknya entah itu di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Karena nanti biasanya satu case itu enggak, ya ada sih yang hanya ditangani oleh psikolog, tetapi ada beberapa case yang mungkin dia ditangani oleh dokter, oleh psikiater, oleh perawat jiwa gitu ya. Nah, bagaimana harus berrelasi? Yang pertama adalah kita harus memahami batasan maknanya masing-masing gitu ya. Kapan sih kita harus kapan kita harus membuka diskusi dengan psikiater misalnya? Oh, ketika kita melihat bahwa pada klien kemampuan rawat dirinya itu sudah sangat minimal. Lanjut ya. Oke, ya yang perlu kemudian dipahami pada saat menyusun rancangan asesmen dalam setting kesehatan itu kita menggunakan yang disebut dengan pendekatan biososial. Jadi menurut pandangan ini penyakit dan kesehatan itu kombinasi dari beberapa faktor ya, ada faktor biologis, psikologis dan juga sosial. Jadi untuk teknik assessment ya, untuk faktor biologis teman-teman bisa pakai wawancara, bisa pakai observasi gitu ya, fokus pada kondisi sakitnya, kondisi genetik gitu ya, atau kecenderungan kepribadian yang diturunkan lagi. Kita lihat kasus kelompok ya, kasus kelompok di setting kesehatan itu adalah sekelompok orang yang memiliki permasalahan yang sama atau beberapa orang yang memiliki permasalahan yang sama sehingga dilakukan assessment dan juga intervensi secara bersamaan. Nah, kekuatan dari proses kelompok ini gitu ya,
assessment dan juga intervensi kelompok ada pada dinamika kelompoknya. Kemudian menyusun rancangan assessment, itu yang pertama jelas mengumpulkan keluhannya dulu. Mungkin ini kemarin ketika assessment perilaku sudah sempat saya sampaikan ya. Kemudian mengamati kecenderungannya, kemudian lakukan studi literasi, tentukan diagnosa sementara atau kesimpulan masalah sementara, baru kemudian menyusun rancangan teknik assessment untuk yang pertama pengambilan kesimpulan berdasarkan kriteria diagnostika, dan yang kedua teknik assessment ini digunakan untuk mencari data supaya teman-teman bisa menemukan dinamika masalah. Saya butuh 5 kelompok untuk aktivitas hari ini, jadi nggak harus 6 dalam satu kelompok, tetapi yang hadir hari ini kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Saya akan kirimkan kasusnya lewat Mas Raffi, nanti bisa dibagi. Kemudian yang pertama, yang kasus yang akan saya bagikan di situ sudah ada keluhannya. Sudah ada keluhannya, ada 2 kasus. Kenapa kok kelompoknya besar, nggak berdua, nggak bertiga seperti pertemuan sebelumnya? Kelompok yang besar karena ada 2 kasus yang perlu diproses. Yang pertama satu kasus individu, satu kasus kelompok. Ya. Itu ciri khas dari kecemasan, apa yang membedakan perilaku atau indikator itu bukan indikator yang lain. Stres itu juga perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Mbak Iren, saya, Dita, Eca, Nur Hajijah, sama Salsa. Jadi ada ibu yang cemas gitu loh. Jadi ibu yang mengandung mengalami kecemasan, dan itu kandungan yang pertama itu. Keluhannya itu ada susah tidur di malam hari, lalu itu sering terbangun di tengah malam, takut dan cemas itu memikirkan tentang proses persalinan nantinya. Riwayat kasus, nah itu perlu ditanyakan. Kenapa kok dia merasa cemas? Pernah nggak mengalami kecemasan sebelumnya? Walaupun dalam 3 case dia hamil. Oh, jangan-jangan ketika dia SMP dia juga punya riwayat cemas. Ketika dia SMA dia punya riwayat cemas. Oh, berarti memang secara kepribadian dia punya faktor resiko cemas. Itu maksudnya saya. Terima kasih untuk kelompok yang pertama. Terima kasih. Ya, semoga ini jadi gambaran gitu ya, yang sudah mendengarkan masukan tadi, yang sudah dibuat boleh diperbaiki. Nah, untuk tugas di pertemuan selanjutnya, tugasnya individu. Teman-teman silakan mencari kasus dalam lingkup setting kesehatan. Tadi lingkupnya kan sudah ada ya di atas, di materi yang atas. Jadi teman-teman akan diminta mencari kasus dalam lingkup setting kesehatan. Ya. Kemudian sama dengan proses tadi, kalau tadi sudah dapat satu paragraf isinya keluhan gitu ya, teman-teman besok cari keluhannya sendiri ya. Nanti kaliannya identifikasi punya keluhan apa. Formatnya selanjutnya juga ini. Keluhan, latar belakang masalah adalah isinya kondisi klien kenapa membutuhkan untuk ditangani. Gitu ya. Kemudian juga sementara seperti tadi tinjauan teoretik teman-teman tadi juga sudah berproses terkait dengan itu. Kemudian rancangan assessment sama seperti tadi. Nah, bedanya nanti ada hasil assessment. Hasil wawancaranya pada klien apa? Kalau misalnya dilakukan pada significant other-nya, hasilnya apa? Tes psikologi, bikin skala, pakai skala,
hasil skalanya jumlahnya berapa, artinya apa. Oh, kalau poin segini berarti kecemasannya tinggi, parental stressnya tinggi atau rendah, misalnya begitu ya. Dan psikologinya SSCT, coba dibuka lagi SSCT-nya, kalau interpretasi hasilnya kayak apa. Kalau grafis bagaimana? Berproses kita coba dulu, karena data ini yang akan kita gunakan untuk kita di pertemuan selanjutnya untuk bikin kesimpulan masalahnya. Jadi silahkan untuk berproses dulu, mencoba mencari case dalam lingkup setting kesehatan. Oke. Pada lingkup kesehatan aja tadi. Lingkupnya kan ada di atasnya, kecemasan, nggak apa-apa yang sederhana aja. Kita kan sedang mencoba untuk belajar membuat rancangan assessment hingga assessmentnya. Gitu. Yang percaya saya bisa membedakan yang buat-buat sama enggak. Karena sebetulnya alur itu khas ya, pada kasus-kasus itu kan alur jawaban itu khas gitu ya. Gangguan seperti ini tuh polanya seperti apa itu kan sebetulnya khas. Ini kok aneh ya, gitu malah episode. Jadi kalau saya nggak harus di foto, nggak harus di video, nggak apa-apa. Tetapi silahkan bagaimana itu tetap disajikan. Begitu teman-teman? Hasil ya penuh, emang detail. Kalau nggak detail nanti gimana caranya bikin integrasi data di belakang? Nanti kan integrasi data dinamika sampai kesimpulan. Nanti akan diajarkan bagaimana membuat integrasi data. Kita mau bikin profilnya klien itu dari hasil assessment. Kognitifnya kayak apa, afeksinya seperti apa, perilakunya bagaimana, sosialnya seperti apa. Ini nanti dinarasikan. Kalau ininya nggak detail, ini nggak ketemu, gitu ya. Profilnya klien nggak ketemu, gitu, ya. Oke Bu. Ya. Jadi kalau misalnya boleh saya rangkum ya. Jadi hari ini kita sudah bicara tentang bagaimana memotret keluhan, lalu kita arahkan menjadi dugaan sementara. Jadi proses assessment itu selalu diawali dengan keluhan, kemudian didefinisikan sebagai dugaan sementara, dan dugaan sementara ini yang kemudian nantinya menjadi dasar untuk membuat rancangan assessment. Nah, yang perlu diingat pada saat membuat rancangan assessment adalah assessment itu fungsinya adalah untuk membuat diagnosa, dan yang kedua adalah menentukan perjalanan kasus atau dinamika masalahnya, gitu ya. Lalu kemudian dari hasil assessment, 2 poin yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya adalah mengintegrasikan data, membuat dinamika masalah sampai pada mengambil kesimpulan masalah. Jadi itu targetnya assessment. Kalau sudah sampai kesimpulan masalah, baru itu akan dilanjutkan di mata kuliah sebelah, intervensi. Gitu ya. Nanti intervensinya selesai dilanjutkan ke mata kuliah sebelah lagi, penulisan dan pelaporan psikologi. Itu adalah sebuah rangkaian pelayanan psikologi dari awal hingga akhir. Gitu. Begitu teman-teman? Ya. Selamat berproses terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya kita pelajari bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Semoga nanti proses